Jumlah korban tewas dalam tragedi kerusuhan di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur bertambah menjadi 131 jiwa. Ada tambahan 6 korban meninggal dunia yang dievakuasi secara mandiri oleh pihak keluarga. Keterangan tersebut disampaikan oleh Komisioner Kompolnas Albertus Wahyu Rudanto di Mapolres Malang pada Selasa 4 Oktober. Dikatakan ada penambahan sebanyak 6 korban dari data sebelumnya yang berjumlah 125 korban jiwa. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, Wiyanto Wijoyo membenarkan terkait penambahan jumlah korban tewas tersebut. Ia menerangkan penambahan 6 korban tersebut tak teridentifikasi dalam pendataan sebelumnya. Hal ini lantaran keenamnya langsung dievakuasi dan ditangani keluarga secara mandiri. Keenam korban tewas itu langsung dibawa ke rumah duka masing-masing. Diungkapkan dari 131 korban jiwa, sebanyak 54 korban dievakuasi ke Rumah Sakit Wafa Husada Kepanjen. Kemudian ada 2 korban di Rumah Sakit Hasta Brata Batu. Lalu ada sebanyak 21 korban di RSUD Kanjuruhan Kepanjen. Selanjutnya 20 korban di Rumah Sakit Saiful Anwar Malang dan 15 korban di Rumah Sakit Teja Husada Kepanjen. Wiyanto juga menyebutkan 1 korban di Rumah Sakit Ben Mari Pakisaji, 3 korban di Rumah Sakit Hasta Husada Kepanjen, 4 korban di Rumah Sakit Islam Gondang Legi, 1 korban di Rumah Sakit Salsabila Husada Kromengan, 1 korban di RST Supraun Malang. Sedangkan ada 9 korban langsung dievakuasi ke rumah duka, termasuk 6 orang tambahan yang ditangani secara mandiri. Selain itu, Wiyanto membeberkan jumlah korban yang mengalami luka-luka. Diungkapkan ada sebanyak 260 korban mengalami luka ringan dan 39 orang menderita luka berat. Hanya ada ke Kapolda maupun ke Liga Indonesia untuk diajukan siang hari karena analisa intelijen menyampaikan apabila dipaksakan melanggar risiko. Kasih tahu apa ya Bang ya? Nah, itu pertama. Tetapi ternyata surat ini tidak direspon dengan positif dengan adanya terakhir ada balasan pada tanggal 19 September oleh pihak Liga Indonesia Baru bahwa minta untuk tetap dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dan itu dicetak tebal. Jadi kata-kata itu dicetak tebal, pertimbangannya adalah pertimbangan bahwa sudah ada kontrak hak siar. Jadi ini memang menjadi pelajaran kita semua. Kami sebagai pengawas kepolisian harus melihat ini secara objektif bahwa potensi itu sudah terbaca, kemudian sudah ada langkah-langkah preemptif, tapi dalam pelaksanaan berjalan seperti ini. Kemudian isu yang berkembang mengenai sudah saya konfirmasi baru saja dengan Pak, ini samping kami Pak Mudianto dan Pak Dewan ini juga sama-sama komisioner. Konfirmasi kepada Kapolres bahwa tidak ada perintah untuk menutup pintu, sehingga harapannya memang 15 menit akan dibuka, tetapi tidak diketahui mengapa ada pintu terkunci. Pertama itu, kemudian juga tidak ada perintah dari Kapolres, tidak ada perintah dari Kapolres untuk melakukan penguraian massa dengan gas tindakan eksesif, yaitu dengan peluru dengan gas air mata. Tidak ada, itu sudah disampaikan pada saat apel 5 jam sebelumnya. Jadi ini memang kami melihat ada tindakan-tindakan preventif yang sudah dilakukan dari internal kepolisian. Komnas melihat secara prosedural sudah dijalankan. Nah, kejadiannya pada saat selesai pertandingan sudah disiapkan juga barakuda. Jadi barakuda ini yang biasanya untuk pengamanan, ini disiapkan 2 untuk membawa pemain. Sehingga desainnya, perencanaannya, begitu pertandingan selesai, pemain dimasukkan ke barakuda untuk langsung keluar demi pengamanan. Ini pertimbangannya adalah pertimbangan keamanan. Memang itu tidak lazim dalam pertandingan sepak bola di seluruh dunia. Tidak lazim karena yang namanya pemain selalu harus menggunakan bis miliknya. Tetapi sudah disiapkan, tetapi dalam pelaksanaannya barakuda tidak bisa keluar karena massa di luar sudah sangat banyak. Jadi itu hambatan yang kesulitan. Kemudian ada kejadian satu adalah mobil nggak bisa keluar, sementara yang kedua di dalam ini juga ramai. Nah, 2 hal ini saya kira yang perlu dipahami yang sekarang. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.